Halo, hai semuanya, apa kabar hari ini teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, hari ini tema readingannya ada yang mau balikan sama kamu. Ya, kita lihat dulu. Ini dia mau balikan sama kamu nih, dalam pikirannya apa ya ke kamu. Terus dia punya niatan apa nih balikan ini. Oke. Dan nanti bakalan gimana ke depannya sama dia. Oke, kita lihat di sini ya energi. Oke, kita lihat dia dulu. Dalam pikiran dia saat ini, dalam pikiran dia saat ini ingin balikan ke kamu. Dan dia punya tujuan atau keinginan apa balikan ke kamu. Oke, satu lagi, nanti kedepannya gimana nih setelah balikan? Apakah terjadi balikan atau tidak? Oke, sebelum kita lebih lanjut, lihat energinya dia dulu ya. Sekarang ini ke kamu kayak mana? Oke, retreat ya. Hubungan ini energi dia retreat. It's time to disconnect from the world ya. Dia ingin memperlihatkan pada dunia ya. Oke, ini energi dari dia sedang ada kesulitan. Oke, teman-teman, di sini ada retreat, it's time to disconnect from the world ya. Oke, energinya kacau. Banyak masalah hidupnya saat ini ya. Kalau kalian saat ini memang sedang tidak ada koneksi dengan dia, memang apa ya? Hidupnya lagi banyak masalah. Ini penyebabnya apa ya? Coba aku lihat. Kenapa dia seperti ini? Bentar. Apa penyebab dia ingin bersembunyi atau mundur dari kehidupan? Maksudnya dia mau bersembunyi gitu loh. Dia nggak mau, kayak mau diem di sebuah gua gitu ya. Penyebab dia apa saat ini? Ada King of Earth ya. Oke, ini mungkin karena kamu tidak memperdulikan dia saat ini ya. Nyuekin dia, tidak berkomunikasi sama dia ya, bikin dia tuh kacau. Aku lihat di sini. Jadi selama kamu tidak berkomunikasi dengan dia, tidak mencari dia, tidak juga mencoba memperbaiki hubungan ini ya, dia merasa hidupnya sudah tidak berarti lagi. Dia merasa hidup dia itu kayak apa ya, nggak ada tujuan gitu. Kamu nggak ada,
yang dia inginkan dia selalu bersama kamu sampai akhir hidupnya ya. Tetapi di sini banyak masalah di hubungan kamu dan dia. Dan setelah tidak adanya kamu atau kamu cuek kepada dia, dia bertambah lagi banyak masalah dalam hidupnya. Energinya gitu ya. Energinya dia ngerasa tidak berharga karena saat ini tidak ada orang yang memperhatikan diri dia, mengistimewakan diri dia ya, seperti kamu mengistimewakan dia, seperti kamu selalu membanggakan dia ya. Selama ini mungkin dia hidup karena ada kasih sayang dari kamu. Nah ya, kamu nggak ada komunikasi lagi nih. Udah berapa lama kamu tidak berkomunikasi dengan orang ini, dan orang ini seperti sudah tidak punya pilihan selain mundur. Banyak sekali kekacauan yang saat ini terjadi di dalam kehidupan dia tanpa didampingi oleh kamu. Seperti itu energi dia saat ini ya. Dan kita lihat di sini tujuan dia mau balik ke pikirannya dia nih saat ini mau balikan sama kamu. Hangman ya. Dia ngerasa digantung. Oke, berarti merasa kamu ini belum memberikan keputusan ya. Di sini dia tidak memiliki pikiran, karena di sini adalah pikiran dia ya, pingin balik ke kamu. Dia mempunyai pikiran bahwa di hubungan ini walaupun tanpa komunikasi dan belum adanya mungkin kalian bertemu ya, atau memang selama beberapa lama ini banyak masalah, kalian belum ada pertemuan lagi ya. Di sini dia berpikir bahwa di hubungan ini belum ada kata berakhir, belum ada kata putus. Dia merasa diri dia sedang digantung dengan posisi tanpa kamu ucapkan, tanpa pamitan, tanpa bicara, dan dia masih menunggu dalam keadaan kondisi yang tidak tenang. Ya, banyak pikiran, badannya juga udah kelelahan ya, energinya sudah benar-benar habis memikirkan kamu. Dia hanya ingin terkoneksi lagi kepada kamu nih untuk memperbaiki mental dia saat ini atau kondisi dia saat ini ya. Setelah kamu tidak komunikasi, tidak ada koneksi dari kamu, tidak ada komunikasi gitu ya, istilahnya tidak ada perhatian dari kamu saat ini ya, yang dia rasakan adalah dia merasa dia tuh digantung gitu loh, tanpa putus, dan dia belum menyatakan berakhir. Dia belum mengakui bahwa hubungan ini berakhir dengan kepergian kamu, dengan lama lah pokoknya ya. Di sini intinya kamu tidak menghubungi dia. Seberapa lama pun gitu kamu tidak mencari dia, selama itu pun dia masih menganggap kamu adalah bagian dari hatinya ya. Dia tidak membiarkan perasaan dan pikirannya dia ini bilang ini putus, ini berakhir. Tidak, dia tidak mengatakan seperti itu ya. Di sini aku lihat memang dia masih ada memberi kesempatan atau meminta kesempatan, menunggu kesempatan ya untuk kamu buka kembali koneksi tersebut ya di hubungan ini. Kita lihat lagi teman-teman. Di pikirannya saat ini seperti apa ya ke kamu. Pikirannya dia saat ini seperti apa ke kamu. Oke, di sini ada Queen of Swords, the Chariot, dan ada Eight of Swords ya. Dia masih, pikiran dia masih sampai hari ini ya tidak bisa melupakan kamu. Dia masih, kalau orang hidup mah ya udah putus asa dia. Ini emang dia orang hidup ya. Sudah putus asa, tidak ada yang bisa dia lakukan, padahal dia masih bisa kan, badannya terikat ya, matanya tertutup, jadi dia tidak bisa melihat kebaikan karena pikirannya tertutup, karena pikirannya banyak kemelut, banyak ruwet gitu ya.
Dia tidak bisa melihat tuh jalan dan tidak bisa ngelihat ada hal-hal yang baik yang bisa dia tempuh saat ini ya untuk bisa terkoneksinya kembali hubungan kalian. Nah, di sini ada Eight of Swords di mana dia benar-benar kayak pasrah, apa ya, kayak putus asa gitu. Bingung ingin melakukan apa gitu. Banyak sekali halangan yang apa ya, yang membuat dia tuh jadi kayak selalu merasa menderita. Kok dia terus gitu ya, selalu menderita terus gitu. Kapan dia bahagianya ya? Dia ngerasa tidak akan lagi menghubungi kamu dan dia jaga jarak gitu ya. Justru dia yang tersiksa. Dia menjaga jarak dari kamu, justru dia juga tersiksa gitu ya. Dan hingga hari ini energinya bener-bener nggak bisa, kacau kacau banget, nggak bisa melakukan aktivitas apapun dengan benar. Di sini ada chariot hitam dan putih ya. Sepertinya butuh sebuah pengorbanan, butuh perjuangan ekstra ya. Ini yang dia pikirkan, di hubungan ini harus ada perjuangan, harus ada pengorbanan, maka kamu bisa melihat dan mendapatkan yang dia inginkan gitu. Tapi selama ini dia masih belum bisa melakukan pengorbanan apapun untuk hubungan ini, dan dia juga seperti terbatasi ya langkahnya, seperti terbatasi langkahnya. Jadi masih setengah-setengah, 50-50 gitu ya. Belum seutuhnya gitu menginginkan kamu gitu. Jadi kamu pergi juga kamu menjauh juga tidak apa, asal tetap berhubungan, asal tetap ada hubungan seperti itu. Asal ada komunikasi, maksudnya gitu ya. Dan di sini memang di hubungan ini pemikiran dia itu kayak berat ya, harus ada pengorbanan, harus ada perjuangan, dan dia nggak mau melakukan hal itu. Dia maunya serba instan, apa-apa tuh ya dia tinggal nikmatin aja gitu, nggak mau capek, nggak mau usaha. Nah itu dia saat ini seperti itu ya. Dan Queen of Swords, pikiran dia ya, aku ngelihatnya kayaknya dia tuh apa ya, pelin-pelan ya pemikirannya. Kadang yang dia inginkan ini baik, dan kadang dia ada manipulatifnya sama kamu. Jadi di sini kalau kamu menjauh atau pergi dari dia, pemikiran dia nanti siapa yang mau support dia gitu ya. Ini pasti ada keinginan yang dia ingin dapatkan tuh dari kamu. Bukan karena dia tidak bisa dapatkan yang lain ya, tapi selama ini dia merasa kamu yang paling bisa menjaga privasinya ya. Kamu yang paling bisa menerima permintaannya ya. Meski tanpa permintaan dari dia gitu, tapi kamu sudah paham bagaimana karakter dia, bagaimana keinginan dia, sehingga dia tidak pernah capek gitu ya untuk menerangkan atau untuk menjelaskan. Kamu sudah paham bagaimana sih dia. Jadi kayak kenal banget dia itu, kamu betul-betul sudah 99,9%, kamu tuh tahu banget dia gitu loh. Mau dia kayak gimana, sekasar apapun, atau dia mungkin secuek apapun sama kamu ngerasa dia baik-baik aja, nggak pernah punya masalah apapun ke kamu ya. Jadi dia di pikiran dia tidak ada orang yang seperti itu, dan tidak ada yang bakal menerima karakter dia seperti itu. Sedangkan dia sudah berusaha nih merubah diri dia menjadi sesuatu yang diinginkan oleh orang lain, tapi nyatanya justru dia banyak dikecewakan ya. Terutama kehidupannya saat ini ya, banyak tidak diterima atau tidak disenangi oleh beberapa orang yang dekat dengan dia. Kenapa begitu? Karena orangnya keras gitu ya. Orangnya keras, terus juga bisa dibilang mudah banget bicara kotor, mudah banget bicara kasar gitu ya, dan juga dia mudah baper, mudah tersinggung gitu. Jadi banyak orang yang menghindar, banyak orang yang menjaga jarak dengan orang ini ya, karena
egoisnya terlalu tinggi. Banyak orang di dekatnya ini tidak terlalu respon ya sama orang ini. Jadi saat ini satu-satunya orang yang bertahan dan mampu mensejajarkan gitu ya energinya adalah kamu. Kamu tuh bisa balance sama dia gitu, ngeblend gitu loh, kok bisa ya gitu. Dan ini yang dia pikirin, dia deket sama ini nggak bisa, deket sama yang itu nggak bisa, tetapi teringat dengan kamu dan hanya kamu orang yang bertahan sekeras apapun, sebebel apapun dia, kamu tetap menerima dan tidak pernah acuh kepada dia. Justru kamu selalu membimbing ya, memberitahu gitu pesan-pesan moral atau apa gitu agar dia tidak berlebihan ya dalam bersikap. Dan di sini dia seperti memang tidak ada pilihan sih kalau aku lihat ya, seperti tidak ada pilihan di dalam kehidupan dia saat ini. Tujuan dia hidup saat ini udah kayak dia nggak punya ambisi apa-apa, nggak ada tujuan, apalagi di sini udah nggak ada kamu gitu. Dia ngerasa apa sih yang mau dia kejar gitu. Nah, ya, dia harus melakukan pengorbanan, perjuangan untuk mempertahankan hubungan ini dengan kamu, ya. Dan ini pikiran dia saat ini, ingin balikan sama kamu adalah untuk mempertahankan kamu atau hubungan ini tetap berjalan walaupun mungkin kalian punya kesibukan dan latar belakang yang berbeda ya. The High Prince, apapun itu yang kalian sembunyikan ya, apapun itu yang dia sembunyikan, dia kamu sembunyikan ya, dia juga sudah tidak menginginkannya lagi ya. Saat ini yang di dalam pikiran dia adalah bagaimana hubungan ini bisa kembali membaik ya, dan dia juga merasa banyak diuntungkan di sini, terutama untuk privasinya dia. Diuntungkan dalam hal apa ya? Privasi ya, privasinya dia tuh terjaga, justru bersama dengan kamu tuh kayak lebih tenang, lebih damai, dan seperti lebih dihormati ya, lebih dihormati, dan banyak orang yang menghargai diri dia ya sebagai seorang manusia ya, berwibawa, ataupun dia aku lihat dia berpikirnya gini ya, kalau dia balikan sama kamu gitu ya, dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih gitu ya, entah itu dalam hal apa, tetapi dia ngerasa bahwa kamu tuh memang memiliki sesuatu yang orang lain tidak tahu masalah itu ya, atau kelebihan itu. Entah ini adalah kamu pintar dalam hal apapun, dia sudah paham gitu. Mungkin ada seseorang yang menyampaikannya kepada dia gitu, sehingga dia terpacu untuk kembali untuk balikan atau baikan sama kamu. Di sini mungkin ada seseorang yang usianya jauh lebih tua dari dia ya, yang juga mungkin orang pintar, orang yang berwawasan luas ya, memberitahu dia tentang karakter kamu, bagaimana kamu, sehingga dia bertahan di sini ya. Ada hangman di sini, dia bertahan gitu ya, menunggu. Walaupun kondisinya tidak nyaman, dia tetap menunggu kamu bahwasannya kamu bisa dan akan kembali. Tapi sampai hari ini tidak ada perkembangan, dan dia mulai melakukan perjuangan di sini untuk kembali lagi di hubungan ini, bisa baikan lagi gitu ya, minimalnya. Dan aku lihat di sini sudah menyusun rencana, menyusun planning ya. Dia memantau kamu, stalking kamu beberapa belakangan ini untuk mendapatkan akses atau celah agar bisa kembali lagi menghubungi kamu. Ini mungkin hubungannya terlalu banyak konflik ya, sehingga dia kayak kok gengsi ya orangnya ini. Dia dalam dalam keputusannya seperti berat melakukan pengorbanan, kayak rugi gitu ya. Kenapa seperti itu? Dia ngerasa apa gitu ya. Four of Pentacles. Orangnya mager sih kalau aku lihat ya. Dia pengen baikan ya sama kamu. Memang ada sesuatu yang membuat dia
nyaman dengan hubungan ini. Meskipun mungkin ya aku lihat di sini untuk pemikirannya banyak manipulatifnya ya ke kamu, tetapi dengan masih terkoneksinya dia dengan kamu ini ada energi di mana kenyamanan itu ada. Itu pikirannya dia ya, pikirannya dia. Four of Pentacles juga mungkin materi, kamu banyak support dia, banyak mempercayakan tentang usahanya ya. Mungkin usahanya ini butuh seseorang yang bisa menopang mensupport lah intinya gitu ya, karena tahu sendiri ya nggak selalu usaha baru itu bisa menghasilkan keuntungan besar. Nah, di sini kamu dengan adanya kamu sebagai pendampingnya gitu ya, atau baikan dengan kamu, bisa ya mendapatkan sedikit rezekinya dari kamu atau mungkin perhatiannya yang lain dari kamu. Intinya dia mau kembali lagi baikan atau balikan sama kamu itu karena ada maksud, ada sesuatu di belakang itu ya, karena pingin kenikmatan yang nggak pakai usaha gitu, cuman pakai apa ya, welas asihnya kamu gitu. Jadi kan dia memakai alasan hatinya gitu, perasaannya dalam pikiran dia, kalau kamu bisa ditaklukkan, kalau kamu tuh bakal ngasih, kalau kamu tuh nggak bakal pelit, pasti ngasih gitu. Makanya dia jauh dari kamu nih, siapa yang bisa memberi saya nih ya, yang bisa membuat saya tuh keluar dari masalah ini gitu. Masalah apa ya, kantong dia mungkin usahanya saat ini sedang tidak lancar. Dengan adanya komunikasi lagi dengan kamu, hal-hal yang mungkin dianggapnya sangat sulit gitu ya, semenjak jauh dari kamu itu akan kembali lagi normal, dan dia menginginkan hal normal itu kembali lagi di Four of Pentacles ya. Orang ini nunggu gitu, nunggu kestabilan tuh ada saat bersama dengan kamu. Oke, nyambung nggak sih ya? Oke, kita lihat lagi ya teman-teman, ini untuk tujuan dia sebenarnya ke kamu mau balikan lagi tuh apa? Tower, perubahan ya. Tujuan ke kamu untuk apa? Tower, ada perubahan. Dia pingin tujuan dia untuk balikan lagi, baikan sama kamu, dia pingin memperbaiki ya, memperbaiki hal yang sudah rusak gitu, yang sudah hancur di antara kalian. Intinya bagus sih kalau dia mau begitu, dia pingin balikan, pingin baikan ya, pingin berbuat baik, terus berubah gitu jadi orang yang dulu mungkin terlihat atau dikenal sama kamu atau deket sama kamu, dia sikapnya kurang baik atau kurang nyaman ya, kalau kamu mungkin secara jujur mengatakan, mengungkapkan pemikiran dan perasaan kamu tentang dia gitu, bagaimana dia, mungkin banyak hal-hal yang jelek yang keluar dari mulut kamu tapi itu tidak kamu lakukan. Di sini dia ingin melakukan perubahan itu untuk memperbaiki kesalahannya di masa lalu ya. Kita lihat di sini seperti apa di dalam tujuannya ini, perasaan dia seperti apa ya, tujuan dia saat ini balikan ke kamu. Oke, kalau aku lihat di sini tujuan dia adalah kenyamanan gitu. Dia balik lagi ke kamu karena ada kenyamanan. Walaupun di hubungan ini apa ya, berjarak gitu ya. Tapi di sini ada rasa kenyamanan. Batin dia merasa nyaman, tenang gitu ya saat sudah kembali lagi menjalin hubungan. Jadi saat waktu bersama dengan kamu dia ngerasa seperti itu, batin dia tuh tenang gitu. Dan banyak hal-hal yang baik yang datang karena hatinya selalu gembira. Pada saat tidak bersama dengan kamu di sini kacau, banyak masalah yang dia hadapi gitu. Cakak-cakan banget sih. Ya, jadi teman-teman semuanya, energinya memang
Dia tidak ingin diabaikan di hubungan ini. Dia selalu ingin dapat perhatian istimewa dari kamu. Meskipun mungkin jarang kamu mencari dia, jarang bertemu, tetapi di sini kamu secara tujuan dia adalah menginginkan kenyamanan, hidup nyaman, hidup enak, hidup tentram, hidup batin puas ya, itu saat dengan kamu. Kamu bisa memuaskan apa yang menjadi dahaganya dia gitu. Dan aku lihat di sini orangnya memang sangat susah diatur sih kalau The Tower di sini ya. Susah diatur, tapi dia akan berubah dengan sendirinya kalau dia memang sadar kebutuhannya dia sendiri gitu. Jadi dia di sini akan merubah diri dia untuk kembali baikan sama kamu karena dia sudah tidak bisa lagi ya, maksudnya mencari kepuasan dari orang lain. Di sini dia ngerasa kamu yang memiliki segalanya itu yang membuat dirinya sangat istimewa dan terpuaskan gitu ya. Bahkan menikmati hal-hal yang belum pernah dia nikmati, tapi bersama dengan kamu apapun yang mungkin dia ngerasa belum pernah. Nah, dia merasakan semua dari kamu dan di sini dia susah jadinya buat move onnya. Kesannya keinget terus gitu ya, karena treatment kamu bagus banget, treatment kamu tuh baik banget gitu ke dia. Jadi dia tuh ngerasa buat apa gitu nyari yang lain, dan mungkin ya mungkin juga dia sudah memiliki orang lain gitu. Jadi saat mungkin bermasalah dengan kamu hubungannya, dia sudah ada hubungan dengan yang lain tapi tidak sepemikiran, tidak sejalan. Kembali lagi lah dia saat ini kepada kamu, sedangkan kamu sudah menjauh. King of Wands, King of Fire ya. Walaupun hati kamu membara gitu perasaannya kepada dia, tapi kamu tahan, kamu cuek karena udah terlalu banyak ya maaf kamu untuk dia. Dan saat ini dia mengejar kamu lagi dengan cara apa? Dia pingin baikan lagi, pengen balikan lagi ya. Kepuasan, ketenangan, tujuan tercapai dekat dengan kamu. The Hierophant. Oke, kalau aku lihat di sini The Hierophant di sini tujuan dia adalah untuk memperbaiki hubungan, dan kalau memang ini dipastikan berhasil ya, dia mungkin sampai jenjang pernikahan gitu, sampai punya anak gitu. Ini ya tujuannya dia seperti itu ya teman-teman ya. Memang ada perbedaan, entah itu perbedaan agama, bahasa atau suku ya, yang menyebabkan aku lihat ya, yang menyebabkan kehancuran di hubungan ini. Tidak adanya restu dari orang tua atau mungkin dari anaknya ya, atau dari keluarganya, maksud aku seperti itu. Dia pun ingin balikan ini tujuannya adalah untuk memperbaiki sikap dia kepada kamu, karena dia takut sesuatu terjadi pada hidupnya. Dia takut dapat karma, dia takut sesuatu yang buruk dia alami. Makanya dia mau balikan sama kamu, dia mau baikan sama kamu ya. Dengan karma tersebut hidupnya berantakan, bener-bener kacau. Dia nggak mau seperti itu. Dengan balikan sama kamu, apa yang menjadi kekhawatirannya untuk masa depan ya mungkin akan sedikit berkurang, karena dengan adanya kamu di sampingnya ya, dapat melewati semua ujian-ujian dalam kehidupan, baik itu finansial ataupun pekerjaan ataupun hal lainnya ya, membuat dia tenang dan bisa menyelesaikan semuanya. Jadi saat ini ya, dia butuh kamu untuk bantu menyelesaikan masalah dia. Dan di sini pun aku ngelihatnya dia sangat percaya diri ya, bahwa kelak akan kembali lagi berkomunikasi dengan kamu, dan dia akan berusaha untuk melakukan hal tersebut. Meskipun saat ini ada halangan yang aku lihat ya, kalian di sini sudah betul-betul sangat lama tidak komunikasi, dan ini terjadi terakhirnya ada perdebatan yang cukup keras ya, sehingga mungkin menimbulkan luka batin yang sangat dalam di hati kamu, dan malas untuk mendekati dia gitu ya, menjaga jarak. Tapi kamu senang kalau orang ini masih menganggap kamu masih masih mencintai kamu, tapi kamu senang dari kejauhan aja kamu lihat, kamu nyaman dengan ucapan atau tanggapan yang mungkin baru kamu dengar dari beberapa orang atau mungkin dari dia sendiri ya. Saat ini
Dia betul-betul butuh support dari kamu untuk menuntaskan masalah yang saat ini sedang dia lalui gitu. Yang pertama ingin dia selesaikan adalah permasalahan atau hubungannya dia dengan kamu untuk membaik dulu, baru dia akan satu persatu menyelesaikan yang lainnya. Dia butuh semangat, butuh support, yaitu adalah dari kamu. Ya, the judgment di sini, judgment. Ada kartu karma sih sebetulnya. Kenapa dia ingin balikan lagi? Tujuannya apa? Keinginannya apa? Ya dia takut karma. Sesuatu yang dia takutkan terjadi di dalam kehidupannya dia. Karena dia ngerasa belakangan ini semenjak tidak lagi komunikasi dengan kamu, banyak sekali masalah jelek yang datang dalam kehidupan dia sehari-hari. Ada Wheel of Fortune ya. Dengan dekat dengan kamu, kembali kepada kamu, maka keberuntungan dekat dengan dia dan dia hidupnya selalu beruntung, bahkan merasa lebih percaya diri dan seperti kayak apa ya, punya tingkat kepedean yang luar biasa terhadap dirinya gitu. Itu mungkin juga dikarenakan support dari kamu ya. Kamu orang yang betul-betul kreatif gitu, imajinatif, banyak 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 ide gitu. Jadi selalu terbantu, kekurangannya dia selalu tertutupi. Dan di sini mungkin dia ngerasa dirinya beruntung gitu jika ada kamu, jika dekat sama kamu. Yang penting energinya nggak jauh-jauh dari kamu, pasti deh gitu. Ada yang susah cepat selesai gitu ya. Ini adalah tujuannya dia ke kamu seperti itu. Dan kita lihat bagaimana endingnya masa depanmu sama dia. Waduh, ini ya aku lihat ya, ada the word dan oke, ada messenger. Dia pingin ada pergerakan ya. Maksudnya kedepannya kalian akan berkomunikasi lagi. Di sini ada messenger ya, ada pesan bahwa dia saat ini masih memiliki cinta yang membara kepada kamu. Pesan bahwa ke depan nanti hubungan kamu sama dia akan kembali baik. Ya, kenapa? Di sini ada the word di sini. Artinya hubungan ini akan terus berjalan dan kembali lagi. Kan? Kembali lagi. The word di sini adalah kartu terakhir ya di kartu tarot ya. Dan dia ini adalah akhir gitu. Tetapi di sini messenger of fire ya. Ini hubungan ini akan terus berlanjut meskipun saat ini dia masih menunggu kepastian dari kamu atau memang dia deket sama kamu, ada maunya. Tetapi di kamu sendiri memang memaafkan ya, merasa hal tersebut tidak terlalu penting buat kamu karena kamu sudah bisa bagaimana menaklukkan dia ya. Mau dia manipulatif, mau dia mungkin ada something jelek ya, something wrong yang mungkin juga ada yang dia sembunyikan. Tetapi dengan kebaikan kamu ya di sini, maka ikatan ini kembali lagi menguat. Dengan kebaikan kamu di sini bukan berarti kamu bisa dilemahkan, dijatuhkan kembali oleh dia, tidak. Justru ya, aku lihat di sini dia masih menawarkan perasaannya ini untuk kamu. Ya. Dia mau kasih pesen kalau energinya saat ini lagi masih membara dan aku melihat dia memang gairah sih sama kamu ya. Jadi ada hal yang dia tidak dapatkan dari orang. Kegairahan ini sih aku lihat kalau dengan kamu itu feelnya dapat gitu. Sedangkan kalau dengan orang yang lain yang dia temui, banyak yang nggak cocok sama dia. Seven of Cups. Walaupun dia banyak ya mungkin cadangannya, tapi nggak cocok energinya sama dia. Dan kembali lagi dia mencari kamu karena hanya kamu yang mampu menyamai atau tahu gitu ya keinginannya apa. Hampir 90% kamu tuh ngerti banget
dan bahkan kembar banget kamu sama dia energinya ya. Memang sama-sama bergairah, sama-sama apa ya, seksi kalau aku lihat. Jadi walaupun di sini kalian tuh jarang banget komunikasi ya, karena sibuk, mungkin di kamu sibuk, di dia juga mungkin banyak mengabaikan kamu dahulu ya. Tetapi aku melihatnya dia selalu mencari kamu saat dia membutuhkan kamu. Itu membutuhkan tentang hal apa? Banyak hal. Entah itu materi, perhatian, atau memang kamu sudah paham ya apa yang dia inginkan dari kamu. Kamu udah ngerti ini dan dia tidak pernah bisa menjelaskannya kepada orang lain selain dengan kamu. Bahkan orang-orang yang dekat dengan dia pun nggak bisa membuat diri dia tuh apa ya, tertarik gitu. Tapi kalau dengan kamu, meski cuma suara manja-manjaan atau mungkin cuma suara support, tapi dia ngerasa apa ya, ada energi panas yang membara di dalam hatinya ya. Ada kerinduan, ada keinginan tentang hal itu. Mungkin aku nggak tahu di sini hubungan kalian seperti apa. Apakah kalian juga sudah pernah eh, apa ya, kontak fisik atau gimana? Karena di sini dia nggak bisa move on karena hal tersebut. Kesan itu yang selalu tergambar, terpikir ya di benaknya dia, di hatinya dia, sehingga pada akhirnya dia memutuskan untuk kembali lagi kepada kamu tuh ya karena hal tersebut juga gitu. Kedepannya juga akan tersambung lagi kah? Iya, masih ada hubungan itu, dan ini hubungannya kulihat panjang sih gitu ya. Walaupun di sini aku lihat kartunya nggak bagus sih ya, ada Seven of Cups-nya, terus ada Eight Pentacles-nya, akan tetap wataknya, tabiatnya sama, cuek, nggak pernah perhatian, biasa aja gitu ya. Seven of Cups, dia banyak ngeribetin kamu nanti, banyak bikin kamu pusing, mungkin karena omongan dia, permintaan dia. Tapi di sini karena kamu perasaannya sayang ya sama dia ya, jadi apa ya, berusaha untuk sabar gitu. Dan tahu nggak sih, nanti kelama kelamaan dia takluk loh sama kamu. Bahkan aku lihat di sini nanti kedepannya dia bakal nurut, karena dia juga takut kehilangan kamu. Di strength ya, di sini kuat banget. Kamu akan banyak mempengaruhi dia gitu, dalam artian tidak akan lagi jadi apa ya, dikelabui gitu. Justru kamu yang memegang kendali di sini, karena kamu pegang apinya, karena kamu pegang tongkatnya. Maka kamu yang akan mengatur dia. Dia akan takluk kepada kamu. Kenapa? Ya karena ada materi, karena ada sesuatu kenyamanan di kamu, makanya dia akan takluk ke kamu gitu. Dan ada Cups, kalian akan kembali lagi bersama. Di sini kalau aku lihat, kenapa di sini ada Three of Cups, bisa saja ya hubungan ini memang apa, ada beberapa orang di dalam hubungan ini, nggak cuman ada dia, kamu, tapi ada lagi. Namun di sini kamu tidak apa ya, sepertinya sosok dari orang yang kita sedang bahas ini ya, merasa sangat tercukupi energinya itu dari kamu ya. Jadi dia juga tidak bisa melepas, bahkan lama kalau aku lihat. Kalaupun nanti kalian misal nih, tapi di sini nggak ada ya kartu-kartu itu yang jelek-jelek, semuanya terlihat bagus. Mungkin di sini aja nih pikirannya dia masih negatif sama kamu, manipulatif. Jadi gini, waduh nanti kalau nggak ada kamu nanti siapa yang bantuin aku, nah, gitu ya. Dia manipulatif di sini. Dia berpikir kamu jelek aja, kamu tuh yang ngejauhin dia, kamu tuh yang bermasalah gitu. Padahal dia yang banyak mulainnya semua tragedi konflik itu adalah dia ya, bermula dari dia. Yaitu terlalu sikapnya ngatur kamu, pada akhirnya dia salah langkah gitu ya. Salah langkahnya apa? Dia merasa pintar, merasa dia bisa sendiri, merasa dia tidak butuh kamu. Pada akhirnya kamu mundur ya, kamu mundur gitu. Dan dia juga ngerasa kacau gitu. Tidak ada kamu, dia pun juga ngerasa buat apa gitu hidup ini. Nggak ada pilihan lagi, nggak ada tujuan, nggak ada yang sayang dia, nggak ada yang perhatiin dia, cuman kamu. Nah, orang-orang yang saat ini dekat sama dia, orang-orang yang saat ini memiliki hubungan dia itu tidak akan berani maju. Kenapa? Ya itu karena sikapnya yang begitu sangat galak ya. Nggak ada yang bisa
membuat dia takluk kecuali kamu. Oke, di sini ada playfulness ya. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine ya. Oke, di Messenger of Fire ini kan tadi aku bilang ada apa ya namanya sih, akhirnya nanti gimana ya setelah kalian baikan itu akan seperti apa. Hubungan kamu sama dia itu kembali lagi ya, hubungan kamu menyambung lagi karena di situ masih ada perasaan cinta juga. Kamu juga mungkin masih ragu sebetulnya aku lihat, tetapi karena ada sedikit perasaan itu terhadap dia, kamu mencoba untuk mengikuti energinya dia ya, the word. Kamu mengikuti energi dia meskipun sebenarnya kamu pikirnya udah aja gitu selesai karena kamu udah capek ya dari hubungan yang sebelumnya ini terjadi. Kamu udah banyak kecapean di sini kan. Aku lihat ada di strength ya, dimana kamu udah cukup sabar, tetapi kali ini ya tersambungnya lagi mungkin juga aku lihat ada dorongan besar dari dia gitu ya, dan masih ragu sedikit di hati kamu, di pikiran kamu, tetapi dia akan keras sekali ya berusaha untuk bisa kembali berkomunikasi dengan kamu. Walaupun kamu betul-betul juga untuk bertahan di prinsipnya kamu ya, di strength di sini kamu berusaha untuk tidak apa ya, tidak peduli dengan pemikirannya dia, dengan tujuannya dia ke kamu gitu. Tapi aku lihat di sini ada Three of Cups, di mana hubungan ini akan kembali lagi bersemi ya, bersatu, baik kembali gitu. Walaupun kamu tahu keadaan dia seperti apa dan bagaimana ya. Lalu aku mendapatkan pesannya ya. Ini buat kamu sih, ada playfulness di sini. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to sin. Mungkin kamu apa ya, seneng sebetulnya di sini ya, seneng kamu bisa bermain lagi, kamu bisa berjumpa lagi dengan dia ya, memainkan irama kamu, perasaan kamu mungkin yang masih sedikit punya perasaan terhadap dia, tidak terlalu besar gitu ya keinginan kamu untuk kembali atau mencintai dia lagi. Tapi dengan datangnya si playfulness di sini, energimu kayak terbangkitkan, tetapi sepertinya saat ini kamu yang ambil kendali di sini ya. Kamu yang banyak mengendalikan dia gitu, mempermainkan bukan, tetapi lebih kepada seneng gitu bercandain dia, tapi dalam hal-hal yang romantis gitu. Jadi kamu pingin naklukin dia, kamu tambahin parah gitu loh ya, kamu godain dia, tambahin biar dia ngerasa dia itu sangat istimewa dan ngerasa bergantung banget nanti ke kamu, dan dia susah lagi lepas dari kamu atau move on dari kamu karena hal ini sudah jadi strategi kamu ya. Sepertinya saat dia menawarkan itu dan kamu mungkin berpikir juga ada keraguan, tapi pada akhirnya kamu memainkan peran kamu kembali ya, bermain-main dengan energi kamu, bukan untuk menyengsarakan dia, tetapi untuk membuat dirinya lebih takluk kepada kamu dan mengikuti apa yang menjadi kehendaknya kamu ya. Di sini juga ada pesan semesta ini buat kamu ya, open your heart ya, to give and receive the highest energy of all. Berarti rasakan gitu ya, buka hati kamu gitu untuk cinta ini, dan percaya bahwa dia masih memiliki energi yang besar untuk mencintai kamu, dan kamu pun seperti itu ya. Saat ini mungkin ada hal yang janggal di dalam hubungan ini, tetapi karena kamu sudah tahu nih perasaannya dari dia dan dianya sendiri juga yang meminta, dan nanti kamu yang mengendalikan semua perjalanan di hubungan ini. Akhirnya kapan ya, mungkin aku lihat sampai hari ini belum terbukanya untuk apa ya, takdir berakhirnya itu belum ada, belum berjumpa dengan kartu untuk berakhirnya. Tetapi gitu loh ya, ini akan terus berlanjut, bahkan ada babak baru di mana kamu
nanti lebih ganas gitu ya, lebih powerful, lebih percaya diri. Dan di sini kamu juga nggak terlalu memainkan peran cinta kamu lebih mainkan sesuatu yang kamu pahami melalui pengalaman yang kamu dapatkan ya. Kamu pakai energi dia dan energi kamu ini untuk menaklukkan dia biar dia tidak macam-macam lagi sama kamu, dan dia bisa memberikan atau berjuang atau berkorban buat kamu ke depannya seperti itu. Kamu pengen dia berjuang dan berkorban buat kamu dalam hal apa, nanti dalam perjalanan akan kelihatan ya. Dan di sini calling your soulmate ya. Ini dari dia ya teman-teman. Jadi dia berdoa, berafirmasi dan meminta dan ya berusaha gitu untuk bisa terhubung lagi dengan kamu agar hubungan ini bisa kembali bersama lagi gitu. Jadi intinya penutup ini kok susah bener ya. Kok mau udahan tapi kok malah datangnya kartu-kartu ini gitu ya. Jadi kamu malah bertambah bergairah gitu. Kamu yang memainkan perannya jadinya gitu. Apa sih? Balas dendam, tapi bukan untuk menyakiti dia loh ya, tapi untuk bikin dia jadi nurut sama kamu, ngelakuin apa aja kemauan kamu, gitulah intinya ya. Dan di sini kamu pakai energi cinta dia untuk dia agar percaya sama kamu. Jadi ngerasanya dia tuh wah, dia nerima nih. Jadi kamu menggunakan kesempatan itu untuk naklukin dia lebih dalam lagi agar dia nggak bisa move on lagi. Kalau dia kenapa-napa kan gampang kamu langsung cut-nya. Karena kamu udah bener-bener nggak pakai hati ya, tetapi banyak pengalaman yang ngajarin kamu ya, mengajarkan kamu tentang sebuah hubungan dengan dia. Nah, di sini nanti kamu akan memakai cara-cara yang membuat dia akan bisa baik gitu sama kamu ya. Jadi nanti pas baikan ini justru malah kamu yang lebih berkuasa di atas diri dia gitu ya. Dan teman-teman semuanya, kita lihat ini energi siapa. Kalau yang gak resonate abaikan. Oke, di sini ada E, ada H, E, U, P. Aku selalu ini DM tuh selalu ada ya. J, oke, mana kamu? Kenapa susah sekali ditangkap? S, N, I, susah sekali ditangkap. Oh, mana. Sebentar ya teman-teman ya, maaf ya ada sedikit lama. Oke, ini dia energi dari inisial yang aku buka. Dan untuk zodiaknya ada Leo ya. Leo, Scorpio, Pisces, Sagittarius, Capricorn, Pisces, Cancer, Gemini, Taurus, dan satu lagi apa ini? Aquarius. Oke, teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jaga kesehatan. Tetap berpikir positif aja ya, mau dia kembali mau dia tidak kembali, tetap jangan dibikin pusing. Kalau kembali berarti jodoh kamu, dan juga belum tentu jodoh, tapi udah pasti harus diperbaiki komunikasinya biar kalau putus kamu tetap jadi saudaraan kayak gitu, bersiraturahmi lah gitu ya. Kalau misalkan kamu sudah tidak mau lagi terhubung sama dia, ya udah nggak apa-apa, nggak usah diterima. Tapi ini untuk energi seseorang yang saat ini aku bacakan, dia akan terhubung kembali dan memainkan perannya. Jadi di sini dia lebih berkuasa. Sebelumnya dia mungkin sering di bawah tekanan. Sekarang justru dia yang memainkan
energinya ya. Justru kamu yang memainkan energinya seperti itu. Jadi dia takluk dan bertekuk lutut di kamu, bukan menyembah, tetapi lebih sayang kamu, nurut sama kamu, dan mau perhatian ke kamu, dan ngelakuin apapun di luar pengetahuan kamu. Dia takut ya, dia tidak akan melakukan hal tersebut. Dia akan berhati-hati dalam tindakannya. Karena apa? Karena ya seperti yang dia rasakan saat jauh dengan kamu, banyak kekacauan dalam kehidupannya dia. Bahkan dia sampai mau bersembunyi dalam kehidupan ini. Tidak ada orang yang tahu tentang bagaimana keadaan dia dan bagaimana nanti dia tidak mau orang lain ngelihat penderitaannya. Dia mau ngumpet, mau bersembunyi. Mungkin kalau dia punya akun media sosial pun mau di-private semua dan mau mungkin dihapus ya. Demi apa? Biar kamu kecarian dia ya. Dia masih sering caper kamu. Pada intinya dia melakukan semua itu karena dia takut kehilangan kamu. Dah semuanya.